Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suriliswan, 422301069 dari kelas A Malam semester 6. Di video kali ini saya akan sedikit membuat presentasi untuk memenuhi ATS Computer Vision mengenai image klasifikasi menggunakan machine learning pipeline. Oke. Pertama yang kita lakukan itu mengimport beberapa library yang nantinya kita gunakan untuk machine learning. Itu ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SkyMax, Sklearn Model Selection, TrendTestSplit, terus Sklearn Model Selection Import Grade Serve, sama Scikit-learn SVM Import SVC. Lalu yang terakhir itu ada from Sklearn Metric Import, itu ada confusion metric, accuracy score, precision score, recall score, F1 score, dan classification report. Nah, jadi pada bagian ini saya membaca dataset MNIST letters menggunakan Pandas. Dataset ini berisi gambar huruf, tulisan, tangan yang disimpan dalam format CSV. Jadi setiap baris itu mempresentasikan satu gambar kolom. Kolom pertama berisi label huruf dan 784 kolom berikutnya itu berisi nilai pixel gambar. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan balancing dataset karena terdapat 26 huruf, terdapat 26 kelas huruf dari A sampai Z. Saya mengambil masing-masing 100 sampel dari setiap kelas. Nah, jadi tujuannya itu agar jumlah data setiap kelas seimbang sehingga model tidak lebih dominan mempelajari kelas tertentu. Setelah proses ini, total data yang digunakan itu menjadi 2.600 sampel. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan balancing, data diacak atau dishuffle, tujuannya agar data tidak tersusun berdasarkan kelas tertentu sehingga proses training menjadi lebih baik dan mengurangi kemungkinan bias. Nah, selanjutnya ini kita akan menampilkan beberapa contoh gambar dari datasheet. Data gambar awalnya berbentuk vektor satu dimensi sehingga perlu diubah menjadi ukuran 28 x 28 pixel. Setelah itu gambar ditampilkan dalam bentuk grayscale untuk memastikan data berhasil diproses dengan benar. Oke. Selanjutnya itu kita menggunakan histogram of oriented gradient atau HOG untuk mengekstrak fitur dari gambar huruf HOG. HOG ini bekerja dengan mendeteksi arah gradien atau tepi pada gambar. Parameter yang digunakan yaitu orientasi 12, pixel per sel 8x8, dan sel per blok 2x2. Hasil ekstraksi berupa vektor fitur numerik yang akan digunakan oleh algoritma klasifikasi. Nah, selanjutnya itu kita akan membagi data menjadi training dan data testing sebanyak 80%. Data digunakan untuk pelatihan model dan 20%-nya itu digunakan untuk pengujian. Parameter stratifi digunakan agar distribusi setiap kelas tetap seimbang dan pada kedua dataset.
Selanjutnya, kita menentukan beberapa kombinasi parameter yang akan diuji pada algoritma SVM. Parameter tersebut meliputi jenis kernel, nilai C sebagai regularisasi, dan gamma yang mengatur pengaruh setiap pada terhadap model. Oke, selanjutnya untuk mendapat performa terbaik, saya menggunakan grid source. Metode ini akan mencoba seluruh kombinasi parameter yang telah ditentukan dan mencari kombinasi yang menghasilkan performa paling baik menggunakan 3-fold cross validation. Setelah model terbaik diperoleh, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data training dan data testing. Setelah itu, kita akan melihat performa model, kemudian dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Metrik ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik model dalam mengenali huruf tulisan tangan. Selain menggunakan metrik evaluasi, saya juga menggunakan confusion metric untuk melihat secara detail jumlah prediksi yang benar maupun prediksi yang salah pada setiap kelas hurufnya. Ini training confusion metric. Oke, jadi pada bagian akhir, seluruh hasil evaluasi seperti akurasi, precision recall, dan F1 score kita simpan dalam file yang bernama sama sampel datasheet. Filenya itu ada di result. Nah, ini merupakan hasil dari classification yang kita lakukan tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.